nama saya Julta Makralisalahi dari kelas 11 akuntansi 1. Di sini saya akan membuat tugas video praktik PA Dagang yang kedua menjelaskan tentang UD Jaya Mandiri. Di sini sudah ada jurnal penerimaan kas UD Jaya Mandiri. Pada tanggal 3 yaitu Heru memulai usahanya dengan nama Jaya Mandiri di Jalan Meriam Raya nomor 180 Semarang dengan menyetor uang tunai 250 juta. Jadi itu akan masuk ke jurnal penerimaan kas. Kita masukin keterangannya setoran modal dan kasnya 250 juta dan juga serba serbi 250 juta. Lanjut di tanggal 7 yaitu penjualan. Tanggal 7 Agustus yaitu penjualan barang dagang sebagai berikut. Nah, ini kita ngambilnya yang tunai aja ya, yaitu seharga 16 juta. Di tanggal 7 kita bikin keterangannya itu penjualan dan kita masukin ke kas 16 juta dan juga ke penjualan 16 juta. Lalu ada tanggal 16 yaitu toko Alisa. Nah, di tanggal 16 Agustus diterima cek dari toko Alisa untuk membayar harga pembelian pada tanggal 7 Agustus ya teman-teman, harusnya 7 Agustus yang lalu. Kita lihat lagi kepada Alisa ini 12.500.000. Nah, ini ada syarat pembayarannya itu 3/10N/30, artinya dia akan mendapat potongan 3% selama kurang lebih dari 30 hari. Nah, karena ini masih kurang dari 30 hari, jadi dia mendapatkan potongan 3%. Jadi di keterangan kita bikin toko Alisa, terus kita bikin ke piutang dagangnya 12.500.000 dengan potongan penjualan dikali 3% yaitu 375.000 dan kita masukin ke kasnya 12.125.000. Lalu di tanggal 18 yaitu penjualan. Di tanggal 18 yaitu penjualan tunai barang dagang sebesar 11.650.000. Lalu kita masukin ke kas yaitu 11.650.000 dan juga ke penjualan 11.650.000. Lalu di tanggal 19, ini tanggal 19 ada dua. Yang pertama ada toko Ramai dan juga toko Sentral. Kita lihat tanggal 19. Nih. Diterima berkas pembayaran dari toko Ramai dan toko Sentral atas harga penjualan tanggal 9 September yang lalu. Kita lihat tanggal 9 September ini dijual barang dagang masing-masing dengan syarat pembayaran 2/10N/30 kepada toko Ramai dan juga toko Sentral sebanyak 14.500.000 dan juga 13.600.000. Karena ini dari kurang waktunya dari 30 hari atau di akhir bulan, jadi kita mendapatkan potongan 2% atau 2/10 tadi. Jadi keterangannya kita bikin toko Ramai dan juga toko Sentral, lalu kita masukkan ke piutang dagang pertama. Jadi untuk toko Ramai yaitu di piutang dagangnya 14.500.000 dengan dikali potongan 2% yaitu 290.000 dan di kasnya ini 14.210.000. Lalu yang toko Sentral yaitu piutang dagangnya 13.600.000 dengan potongan 2% yaitu 272.000. Jadi di kasnya ini 13.328.000. Lalu di tanggal 20 yaitu penjualan. Di tanggal 20 Agustus yaitu penjualan tunai barang dagang sebesar 7.500.000. Lalu kita bikin keterangannya penjualan, kita masukin ke kas 7.500.000 dan juga di penjualan 7.500.000. Terakhir yaitu tanggal 26 yaitu penjualan. Nah, di tanggal 26 ini soalnya seperti ini. Penjualan tunai barang dagang sebesar 13.300.000. Jadi kita bakal masukin ke kolom kas itu 13.300.000 dengan kolom penjualan 13.300.000. Nah, ini kita jumlahkan seluruhnya, dapatlah di kas itu 338.113.000, di potongan penjualan 937.000, di piutang dagang 40.600.000, di penjualan 48.450.000 dan di serba-serbi 250 juta. Berikut ada rekapitulasinya dan hasil akhir atau hasil balance-nya itu 339.050.000. Lalu ini ada UD Jaya Mandiri jurnal pengeluaran kas. Pada tanggal 5 yaitu peralatan toko, perlengkapan toko dan juga barang dagang. Nah, kita lihat soalnya tanggal 5 Agustus. Dibeli tunai peralatan toko 15 juta, perlengkapan toko 2.500.000 dan barang dagang 130 juta. Lalu kita bikin keterangannya tadi peralatan toko, perlengkapan toko dan juga barang dagang. Nah, untuk peralatan toko itu kita masukkan ke serba-serbi yang di debit sebanyak 15 juta dan di kredit yaitu kas kita masukin sebanyak 15 juta juga. Perlengkapan toko kita masukkan ke serba-serbi ini 2.500.000 dan di kas 2 juta juga dan juga 2.500.000. Dan barang dagangnya kita masukkan ke pembelian yaitu 130 juta dengan kas 130 juta juga. 130 juta ya. Lalu tanggal 6 biaya iklan.
kita lihat 6 Agustus dibayar biaya iklan di Harian Suara Merdeka sebesar 750.000. Nah, kita lihat ini tanggal 6 keterangannya biaya iklan kita masukin ke serba-serbi yaitu 750.000 dan juga ke kas 750.000. Lalu di tanggal 14 yaitu biaya gaji. Tanggal 14 kita lihat nih dibayar upah mingguan pegawai sebesar 3 juta. Lalu kita masukin lagi dengan keterangan tanggal 14 biaya gaji, kita masukin ke serba-serbi lagi 3 juta dan juga di kas 3 juta. Lalu di sini ada tanggal 17 yaitu PT Mayora. Tanggal 17 kita lihat tanggal 17 Agustus dibayar utang kepada PT Mayora atas pembelian tanggal 7 Agustus ya teman-teman ya, 7 Agustus yang lalu. Kita lihat tanggal 7 Agustus kepada PT Mayora. Nah, ini dibeli barang dagang dari PT Mayora seharga 22.500.000 dengan syarat pembayaran 3/10/30. Jadi ini akan mendapatkan potongan 3% karena sebelum atau kurang lebih 30 hari setelah itu, sebelum itu. Jadi kita masukin ke tanggal 17 tadi dengan keterangan PT Mayora dengan utang dagangnya, kita masukkan dulu ke mana tadi nih ke kas 1.825.000 dengan potongan salah di utang dagang dulu. Nah, di sini dulu yaitu berapa nih? Berapa tadi kita lihat? Oh, 22.500.000. Oke. Lanjut. Nah, ini kita bikin di utang dagangnya 22.500.000 dengan potongan pembelian 675.000 yaitu dikali 3% apa 2% tadi ya? Oh, 3%, sorry teman-teman. 3%. Terus dikasihnya 1.825.000. Oke, lanjut. Itu di tanggal berapa lagi tadi? Tanggal 21 yaitu barang dagang. Kita lihat tanggal 21. Nah, ini pembelian tunai barang dagang sebesar 20.500.000. Nah, kita bikin tanggal 21 dengan keterangan barang dagang, kita masukkan ke pembelian 2.750.000, 27.500.000. Dengan di kas juga kita bikin 27.500.000. Nah, lanjut di tanggal 23 yaitu biaya gaji, kita masukin ke serba-serbi 3 juta dan juga ke kas 3 juta. Lalu di tanggal 30 biaya gaji lagi, kita masukin ke serba-serbi 3 juta dan juga di kas 3 juta. Serta di tanggal 30 lagi biaya iklan kita masukin ke serba-serbi 1.750.000 dengan kas juga 1.750.000. Jadi kita jumlahkan semua, dapatlah di pembelian itu 157.500, sorry. Di utang dagang ini seharusnya ini 22.500.000 ya. Jadi saya lupa bikin. Di serba-serbi 29 juta, di kas ini 208.325.000 dan di potongan pembelian ini 675.000. Dan berikut rekapitulasinya dan hasil akhir atau balance-nya adalah 209 juta. Nih, kita lanjut lagi ke jurnal pembelian. Nah, jurnal pembelian ini tanggal 7 yaitu PT Mayora dengan syarat pembelian 3/10/30 dengan jumlah 22.500.000. Lalu di tanggal 25 PT Mayora lagi dengan syarat pembelian 3/10/30 dengan jumlah 30 juta. Tanggal 25 lagi PT Surya Kencana dengan 3/10/30 syarat pembeliannya dan jumlahnya 30.300.000. Terakhir di tanggal 5 juga PT Merapi Laya dengan syarat pembelian 3/10/30 dengan jumlah 43 juta. Nah, ini kita jumlahkan, berikut hasil akhirnya yaitu 125.800.000. Terakhir adalah ini belum terakhir, itu jurnal penjualan. Di tanggal 7 kepada Alisa, syarat pembayarannya 3/10/30 dengan jumlah 12.500.000. Lalu di tanggal 9 Toko Ramai dengan syarat pembelian 2/10/30 dengan jumlah 14.500.000. Lalu di tanggal 10 lagi Toko Alisa, syarat pembeliannya N/30 dengan jumlahnya 23 juta. Di tanggal 27 Toko Alisa lagi dengan syarat pembelian 2/10/30 dengan jumlah 14.600.000. Di tanggal 27 lagi Toko Sentral dengan syarat pembelian 2/10/30 dan jumlah 16.400.000. Jadi ini kita jumlahkan dan hasil akhirnya adalah 94.600.000. Terakhir ada jurnal umum di UD Jaya Mandiri di tanggal 13 yaitu utang dagang dan juga retro pembelian. Utang dagangnya berjumlah 500.000 dan juga retro pembeliannya 500.000. Jadi di debit 500 dan kredit 500. Lanjut lagi di tanggal 23 piutang wesel dan juga penjualan. Di piutang weselnya itu
yang debitnya 14 juta dan di penjualan juga 14 juta. Jadi kita jumlahkan hasilnya 14.500.000. Baiklah, sekian video dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf dan terima kasih. If the sun refused to shine